Indonesia krisis ekonomi, akankah Presiden lengser? Pakar ekonomi Rizal Ramli memprediksi kondisi perekonomian Indonesia bakal ambruk pada kuartal kedua dan ketiga tahun ini. Menurut Rizal, akan terjadi suatu hal besar di Indonesia sebagai dampak dari krisis ekonomi. Rizal mengatakan bahwa berdasarkan sejarah, ada 2 presiden di Indonesia yang lengser akibat krisis ekonomi. Menurut Rizal, kita lihat sejarah Indonesia. Bung Karno jatuh karena krisis ekonomi, demikian pula Soeharto. Jadi, suatu yang besar terjadi di Indonesia karena krisis ekonomi. Di sisi lain, Rizal mengatakan bahwa hal yang bakal terjadi nanti tidak hanya dipicu dari dampak wabah virus corona. Akan tetapi, ekonomi Indonesia sudah bermasalah dengan mengubah bubble ekonomi. Menurut Rizal, ada 5 hal yang penting di sektor ekonomi yang saat ini tengah memiliki masalah besar. Pertama, indikator makroekonomi yang merosot. Kedua, daya beli yang menurun. Lalu ketiga, pemerintah gagal membayar Jiwasraya. Dan keempat, ekonomi digital mengalami koreksi valuasi. Dan yang terakhir, gagalnya panen para petani. Nah, sedangkan yang kelima, gelembung ini akan terjadi bersama. Sebab kalau masih satu-satu terjadi bisa diatasi. Kalau semua terjadi bersamaan, bisa terjadi sesuatu besar di Indonesia sebelum Lebaran. Bisa terjadi perubahan politik di Indonesia, bukan karena oposisi yang hebat, tapi karena krisis itu sendiri menciptakan suatu perubahan. Mantan Menko Perekonomian ini mengatakan bahwa hal ini sudah terjadi pelan-pelan. Sesungguhnya, sudah 2 tahun yang lalu sudah diingatkan. Tapi pemerintah terlalu jumawa. Padahal nggak ngerti-ngerti amat. Akhirnya masalah ini semakin besar. Gelembungnya pun semakin besar. Rizal menambahkan bahwa kelima hal penting di sektor ekonomi yang menyebabkan bakal terjadi krisis. Di indikator makroekonomi, menurutnya, angka saat ini turun dan merosot, bahkan lebih buruk keadaannya ketimbang di era 10-15 tahun yang lalu. Dari defisit perdagangan, transaksi berjalan, balance anggaran, tax ratio, dan lainnya. Kalau semua indikator makro merosot, harusnya rupiah melemah. Tapi tidak terjadi karena doping. Doping ini pemerintah pinjam uang besar dari luar negeri dengan bunga lebih mahal agar rupiah menguat sedikit. Menurut Rizal, doping di awal memang berjalan baik. Tapi ketika suatu ekonomi terus didoping dengan pinjaman, maka yang terjadi ekonomi akan kacau dan kelagapan.